Oke, selamat pagi, selamat berjalan. Berjumpa lagi di program Sawijana Siniar, sebuah program bincang-bincang bersama teman. Kita berbagi inspirasi, cerita menarik, pengalaman-pengalaman unik. Hari ini kita kedatangan bagi saya dan rekan saya. Ini ada seorang guru, seorang teman diskusi, seorang bapak yang mengayomi teman kami sebagai seorang fotografer muda, legenda hidup di Bandung. Selamat datang Pak Zelpi. Saya dan teman-teman kerap memanggilnya Pak Bas. Nanti kita bisa tahu kenapa beliau ini bisa dipanggil Pak Bas. Pak Bas. Pak Bas. Cerita Apa Pak kabar, Bas. sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana Pak, masa pensiun Pak? Oh iya, ngomongnya pensiun. Pensiun Purna mah Bakti ya Pak? Purna Bakti. Itu mah hanya kaitannya dengan kerjaan rutin yang dibuat deadline kan. Nah kalau sekarang motret mah nggak ada pensiun. Oke. Nggak ada pensiun. Secara resmi berarti Pak Bas memasuki masa Purna Bakti di media sebelumnya itu tahun berapa Pak? Tahun 2022. 2022-nya. Iya, bulan Juni. Sekarang aktivitas apa Pak? Nah sekarang itu karena saya dulu biasa keluar pagi pulang malam, tetap Udah motret. keluar pagi pulang malam motret. Nah, Tapi kemanapun. tetap menghasilkan foto yang maksudnya dibagikan apakah di media lagi atau gimana Pak? Oh jadi kalau untuk media lagi itu kalau misalnya teman butuh saya beri. Kalau nggak pun untuk koleksi. Nanti kan koleksi itu panjangnya suka ada yang pakai saya butuh foto ini. Oke. Nah, saya berikan. Pak, tadi kan sebelumnya udah sempat cerita gitu. Selama kurang lebih 30 tahun ya Pak, Iya. menjadi Dari seorang dari 90-nya. Iya, 90. Dari 90 sampai 2022, 32 tahun bahkan menjadi seorang jurnalis foto gitu Pak. Apa rasanya Pak 30 tahun menjadi seorang jurnalis? Jadi pada dasarnya mah saya tuh senang jalan, senang motret. Artinya gini loh, kalau sesuatu yang senang mah nggak masalah kan. Oke. Nah jadi misalnya saya senang jalan, disuruh kemana, oke, lebih puguh targetnya kan. Kamu kesini, dulu kan karena di media ada target. Kamu kesini, nah untuk ngambilnya kan terserah saya. Nah yang penting media tahu saya kesana ada hasilnya tentang kegiatan tersebut. Nah terus senang jalannya itu saya jalan-jalan ada yang bayarin. Tapi kan konsekuensinya ngejar target kan. Nah, Iya betul Pak. kalau sekarang nggak usah ngejar target yang 24 jam kan. Targetnya nanti belakangan kan. Yang penting saya menghasilkan gitu. Nah kalau tadi kan Pak Jelpi bilang seneng jalan segala macam gitu kan. Bagi saya sama teman-teman tuh lihat hari ini Pak Jelpi ada di Bandung misalkan. Tiba-tiba tahu-tahu besoknya tuh di Indramayu lah atau tiba-tiba ada di penyeberangan dari Merak Bakauheni ke Bakauheni itu. ke Lampung. Nah itu teh apakah kesana tuh ada sesuatu yang dikejar buat motret apa gitu atau misalkan kemana aja ngalir gitu. Oh iya. Jadi pada intinya mah gini. Misalnya saya pingin ke Lampung nih. Nah ke Lampung tuh Pingin gitu Pak, pingin ke Lampung gitu. Ya, pingin ke Lampung. Terus saya tanya dulu, orang di Lampung ada nggak temennya? Nah misalnya kalau saya datang ada nggak di tempat? Kalau beliau ada, nah saya jalan. Kemudian kalau nggak ada, saya misalnya nyari yang lain, ada nggak? Wadah, sok ke rumah saya. Nah berarti saya jalan. Nah ada sebenarnya Masalah di sana mau motret apa? itu semua pun Sesampainya di sana bisa, iya. Jadi dalam perjalanan itu teh karena saya mendalami foto udah lama, semua tuh jadi foto menarik gitu. Nah sekarang tinggal momentumnya adanya di sana. Misalnya gini, di sana suka ada panen jagung. Panen jagung, persoalannya kan kita lihat ini aneh nih. Untuk pemotret, oh bagus nih. Nah dalam perjalanan kan nggak ada di Jawa misalnya. Nah itu salah satu contohnya. Jadi panen jagung, gimana sih proses jagung kok seperti lahan terbakar, model gitu. Terus sepanjang jalan itu, jalan Trans Sumatera, ini waktu ke Sumatera. Nah kemudian yang tidak diduga ada lagi misalnya ada pesepeda sendirian, kan biasa rombongan. Nah ya saya kuntit gitu. Nah ternyata buat fotonya menarik kan. Akhirnya kita kenalan, bertambah teman gitu.
Nah, jadi diundang ke rumah dia ke Justru dari kegiatan memotret itu nambah teman ya Pak ya? nambah teman. Motret itu nambah teman, kemudian ya saya seneng aja kan. Nah, eh, kalau bicara tentang nambah teman gitu kan, kalau Juli lihat itu Pak Jalfi itu apa bisa masuk karena mungkin udah 32 tahun motret, banyak teman-teman motret di lapangan juga gitu kan. Ke teman-teman kampus ada Pak Jalfi, terus ke teman-teman komunitas memotret burung ada gitu Pak Jalfi. Terus misalkan ada ke teman-teman yang hobinya street fotografi ada Pak Jalfi. Jadi Juli lihat tuh Pak Jalfi banyak ngetem di mana-mana gitu Pak. Nah ini kenapa bisa masuk ke segala umur, ke segala genre fotografi gitu. Oh, jadi saya dari awal nggak mengkotak-kotakan aliran foto kan sekarang gini. Ayo kita nyetrit, misalnya gini. Ayo kita makroan kan ada ya. Itu ayo kita model gitu. Nah sebenarnya kalau menurut saya mah fotografi itu kan kita cuma melukis cahaya pakai kamera. Semua yang kita lakukan dengan kamera mengabadikan itu kan fotografi. Nah hanya sekarang orang kenapa sih memilah-milah? Nah dengan memilah-milah itu untuk saya nggak masalah sih, tapi mereka kan terbatas ya. Misalnya gini lah, ada yang motret makro, pada saat hujan terus nggak bisa motret. Ya, dia makro mesti ada hewannya, mesti ke tempatnya gitu. Nah jadi sama masuk kemana aja supaya apa? Yang saya bilang tadi motret itu kan umum ya, sebenarnya mah itu intinya. Jadi pada saat mereka mendalami tentang makro lah, jadi banyaknya untuk mendapat pemotretan makro mereka nggak ngerti spek yang harus dimiliki itu apa. Terus memperlakukan pemotret yang pemotretan barangnya itu seperti apa. Dan yang mereka harus ingat, mereka tuh dengan susah payah untuk motret, memejamkan dan memelototin mata dengan barang yang kecil kan. Nah itu aja sih nggak siapnya orang-orang kalau saya lihat ya. Nah seperti street kan orang hanya jalan pagi, misalnya jalan kaki, sebenarnya kan bisa juga kan, dimanapun. Nah hanya yang pada dasarnya saya bilang kalau motret kan kita mengabadikan apapun lah, selama itu menggunakan kamera jadi gambar. Ya benar Pak. Jadi gambar. Yang menarik itu kan Pak mengabadikan apapun gitu Pak. Pak Jalfi misalkan, ya ini Juli pernah ngalamin juga sama teman-teman gitu kan di lapangan. Jadi Pak Jalfi itu tuh datang ke satu lokasi, nggak hanya motret apa yang ada di situ aja gitu. Misalkan kita taruhlah misalkan kemarin ketemu di pacuan kuda di Lembang gitu. Ya. Kalau misalkan saya dan temen tuh motret suasananya, kudanya gitu kan. Tapi Pak Jalfi itu enggak gitu kan, malah teman saya masuk frame-nya Pak Jalfi gitu. Ya. Dibikin video pendek sedikit gitu kan, durasinya ngeliatin kalau misalkan teman Juli itu lagi ngapain gitu kan. Nah, kadang kayak gitu. Ada beberapa teman-teman yang ketangkep gitu Pak, momennya sama Pak Jalfi di lapangan. Nah, itu teh kenapa Pak Jalfi seniat itu gitu Pak? Sebenarnya gini, apapun yang ada di sana, tetap kan saya motret ada cahaya, terus saya perhitung ini, foto saya itu mesti bercerita kan. Nah sekarang untuk cerita itu itemnya yang mana nih? Ya itemnya mana? Nah seperti kayak kemarin di Cikidang ya. Nah Cikidang setiap apapun kalau motret saya tuh selalu menyediakan memori yang banyak. Karena nangkep momen itu susah, menghapusnya gampang kan? Betul kan? Betul, jadi betul. saya juga suka bilang ke teman-teman, kita mah motret, entah ngomong wae gitu. Teman-teman yang lain diambil, ya itu memang menarik aja untuk hal itu, untuk ditampilkan. Iya. Ya kan kalau apa di Juli tarik lagi gitu Pak, kadang Pak Jalfi itu seniat itu motret terus ngetag kami yang misalkan kena fotonya atau kena momennya gitu. Malah Juli lihat di medsos Pak Jalfi itu ada satu foto yang nyeritain kalau Pak Jalfi itu motret terus dicetak fotonya terus ngasih ke orang si cetakan fotonya itu gitu Pak. Ya. Nah itu bener nggak Pak? Nah, bener. Jadi kan gini loh, kalau saya berpikir gini, kita dikasih kesempatan motret dia ya, terus ungkapan terima kasih itu apa gitu. Ya kan? Nah sekarang kan banyak juga orang, saya lihat di Instagram orang motretin pedagang. Selain dia beli, dia foto, terus dia bawa printer sendiri ya. Oh iya benar. Nah dikasih model. Nah dulu saya melakukan hal itu. Jauh sebelum ada media sosial. Belum ada. Artinya sebagai ucapan terima kasih.
Dan kemudian fotonya kan menarik kan, karena dibandingin misalnya mereka pakai handphone ya. Terus kalau kita kan karena mendalami foto ya, jadi kita bisa buat semenarik mungkin. Kan mereka, orang dipotret ke fotografer, Responnya biasanya gimana, Pak? Biasanya mereka nanti kan lebih dekat ya. Nah kadang-kadang ngasih, Kang ada acara ini mau ikutan nggak? Nah gitu. Pernah sekali gini, dulu waktu tahun 90 nih, zaman ada Saha Eta, belum lahir ya? Belum. Nah, waktu zaman Saha Eta itu kan ada rubrik, jadi di Mandala tuh tiap hari itu mesti menampilkan foto cewek-cewek Bandung. Itu orang yang tidak dikenal, Pak, random? Tidak dikenal, jadi bukan artis, bukan apa. Nah, itu kan kewajiban kita pemotret nyari. Nah, saya tuh nyari orangnya, dapet lah. Setiap hari saya tuh dulu sama Ruli ya, Ruli, saya sama Kang Bun. Itu tiap hari tuh mikirin foto naon deh. Walaupun bertiga tetap aja kepikiran. Oh besok mah ya, tapi kan tiap hari ya. Tiap hari Senin sampai Minggu. Berarti kan mesti stok banyak. Nah, jadi dari sana saya juga punya teman-teman siapa saya kenalan difotoin mau nggak? Awalnya mungkin teman-teman dekat gitu, Pak. Teman dekat, artinya. Tapi setelah habis stoknya gitu? Nggak habis stoknya, nggak pernah habis stok. Ayo, tas iya encan. Gitu. Nah, udah nih tahun 2000 berapa mungkin mereka tuh udah punya anak, udah punya suami ya. Terus dia masih ingat, Mas Bagong, saya lagi di Bandung nih. Kita makan-makan ya, utama dari gitu. Pada berapa puluh tahun kemudian kan, misalnya tahun 90 sampai 2005, 2006 lah. 26 tahun kemudian ya. Dan mereka tuh masih ingat, Mas Bagong, saya lagi di Bandung, so kita ketemuan yuk, gitu. Ada gitu. Artinya kan panjang. Bahkan kadang-kadang ketemu dari saudaranya. Ketemu dari panjang, jadi banyak teman lah. Dari sebuah foto itu Pak? Dari sebuah foto, dari kesempatan kita motret orang, ada gitu. Termasuk ya bisa sekarang ketemu teman fotografer yang lebih muda gitu ya Pak. Ketemu lagi sama teman-teman yang mungkin dulunya motret, sekarang sudah beralih profesi jadi apa gitu. Nah kalau Pak Bas sendiri ngelihatnya, karena Juli lihatnya kan 32 tahun ya Pak, Pak Bas gitu motret. Beda nggak Pak karakter teman-teman sekarang gitu, teman-teman yang usianya jauh lebih muda gitu kan daripada Pak Bas, sama teman-teman Pak Bas angkatan sekarang sudah mereka nggak motret? Gitu iya. Pak, ada nggak beda karakter dari sisi fotografi gitu Pak? Kalau saya mah gini, kalau nggak motret tuh lebar sebenarnya. Kenapa Pak? Karena kan dia sudah punya keterampilan, keterampilan mesti diasah kan. Nah pada saat nanti dia berhenti, seperti orang udah lama nggak olahraga, ya kan, aduh berat, otot nah. Jadi tiap hari motret apapun kan, motret apapun, apalagi kalau kita misalnya punya kamera yang pugu ya untuk motret. Nah itu kan kita lebih bisa berkreasi ya. Nah bahkan objeknya itu kan nggak mesti yang seperti dulu kita pikirkan, yang sekeliling kan kita bisa angkat, ini motret ini. Banyak orang yang nggak tahu. Ini tuh ada ini. Nah banyak temen yang nggak motret lagi, akhirnya loyo gitu. Kalau saya lihat ya, padahal kan harusnya ini untuk saya ya. Kamera itu kan memotivasi untuk kita seger ya. Karena apa? Kita mesti berpikir motret bagus harus pagi. Kita bangun pagi. Ya. Bangun pagi itu apalagi kalau effortnya jauh. Lebih pagi lagi. Lebih pagi. Dalam perjalanan kita menuju kan kita dapat foto yang menarik. Nah, yang saya mah bikinnya gitu. Tapi maksudnya beberapa taruhlah misalkan Pak Bas ketika menjalani profesi sebagai jurnalis foto, mungkin kan ada selalu ada penugasan-penugasan yang memang terlepas itu penugasan harian atau peristiwa-peristiwa penting gitu Pak. Nah, Pak Bas tuh kalau Juli lihat gitu Pak, beberapa foto yang ditampilkan di media sosial gitu akhir-akhir ini selalu foto-foto yang sederhana gitu, sebatas foto deretan gelas air mineral kemasan gitu Pak di dekat urinoir gitu kan, kayak captionnya tuh susah air atau misalkan beberapa foto yang kayak ditambal ban gitu, kayak yang baut yang nempel di ban gitu kan, karena ngikutin gitu Pak di medsos Fajar. Kenapa gitu Pak foto-foto yang sederhana itu selalu ditampilkan gitu? Jadi padahal kalau misalkan ngitung karir fotografi secara profesional 32 tahun itu banyak banget peristiwa-peristiwa penting gitu Pak.
ya cuma eceh-eceh gitu ya. Itu masih yang bisa dibilang foto-foto receh Iya. yang Pak Jalpi tampilkan di medsos gitu. Kenapa gitu Pak? Jadi sebenarnya gini, kan kalau dulu berkaitan dengan cerita banyak orang. Nah sekarang itu juga bisa cerita banyak orang kan, bisa tentang baut ya. Ya jadi apapun, misalnya saya nunggu pasti ngedorong motor ya, daripada orang kehelnya. Ya, nah, makanya itu saya sengaja, saya pasang di ujungnya kan ada kunci motor ya. Nah, saya buat nggak fokus, jadi saya fokusin ke baut. Jadi kepikiran, baut tuh bisa nempel kena ban gitu. Kan informasinya buat orang lain juga kan, untuk hati-hati apa gimana. Memang seperti yang kekurangan air. Misalnya saya lagi masuk ke WC nih, ini ngahaja nyiapin air mineral, karena nggak ada air. Kita model gitu kan, hal yang sederhana. Jadi kalau yang rumit-rumit jadi buat sederhana. Nah kalau ini Pak untuk urusan pengarsipan gitu, itu 32 tahun tes bisa diilustrasiin nggak segimana gitu file foto gitu kan, entah itu yang dari file foto analog misalnya sampai sekarang kan digital gitu. Jadi saya tuh kemarin di rumah miara kucing. Jadi orang miara kucing. Nah, terus kalau saya tuh dapat kucing yang lagi ini suka kencing sembarangan, itu file negatif itu kencingin kan. Nah, cuman saya mau marah gimana ya? Karena kita nggak tahu itu penting atau enggak. Nggak tahu. Nah, tiba-tiba foto penting, tapi saya berpikir gini, itu diarsipkan. Memang nanti ada, kan sebenarnya cuma dibersihin ya, dibersihin jemur lagi, paling berubah warna ya. Nah, sekarang di Photoshop itu kan sudah ada, kita klik tombol normal warna. Nah, paling nanti ada guratan yang aneh lah gitu ya, tapi nggak apa-apa lah itu. Nah, tentang arsip itu saya simpen. Jadi dulu waktu saya di media itu tuh, di kantor saya siapin arsip. Jadi saya waktu itu mengerjakan misalnya gini, saya hanya bagian untuk piket. Piket itu adalah orang yang terakhir mesti menyediakan dan memenuhi permintaan foto kan. Gara-garanya apa? Halaman ini nggak ada berita, diganti foto kan. Artinya saya mesti nyiapin, nggak mungkin saya misalnya, di mana malam-malam uring-uringan. Jadi saya dari awal sudah buat arsip. Misalnya foto teman-teman, saya kasih tanda ini. Misalnya paling hanya dulu kan belum pernah lihat file foto ya, belum negatif. Belum. Jadi per 6 frame satu plastik. Belum. Nah itu saya namain. Ini nama siapa, tanggal berapa, peristiwanya apa. Saya arsipkan per tanggal, per bulan, per tahun. Nah saya pun gitu. Misalnya kebutuhan pribadi saya juga gitu. Nah saya simpan begitu. Jadi dari tahun awal itu ada. Memang kalau sekarang kelihatan warnanya tuh kalau di scan ulang tuh nanti agak biru. Nah hanya pada saat di Photoshop normal kembali. Jadi tahun lalu tuh tahun waktu zaman film tuh ada namanya film positif tuh slide, pernah dengar? Slide pernah slide? Belum, tapi pernah lihat? belum pernah. Nah jadi dulu tuh ada film negatif. Misalnya gini, saya ngambil Juli ada tulisan Saujana ya, itu kan ada kuning, Saujana iklan. Itu ada merah ya. Nah ada merah. Kalau kita pakai film negatif, kan filmnya roll, kita cepret, nanti diproses. Nah waktu jadi negatif itu merah itu jadi biru kalau nggak salah, jadi kuning kalau nggak salah. Nanti untuk jadi merah lagi kita mesti cetak. Nah itu film negatif. Nah kalau film slide kita cepret merah, waktu diproses jadi merah. Nanti film slide. Nah jadi di rumah tuh saya masih ada slide. Nah slide itu warnanya nggak berubah. Kalau yang negatif yang tadi rada belel. Jadi pucat ya Pak ya? Jadi pucat, jadi belel. Nah pada gitu, jadi arsip itu ada. Nah makin banyak kan di rumah. Hanya tinggal media besar di kita tuh kan pernah tuh sengaja sebut. Boleh ya kayak Kompas ya. Kompas itu kan pernah mengadakan filing dari film negatif jadi digital. Mereka mengambil orang khusus ngerjain. Saya baca ceritanya ya. Nah itu memang nggak bisa seorang. Udah gitu scannernya juga mesti banyak. Modalnya kan gede. Nah kalau sekarang yang saya punya ya semampu saya ngerjain. Ini yang menarik saya pindahin. Berarti dipilah peristiwa-peristiwa penting, menarik macam. Kalaupun ada di sana, saya hanya catat file ini di nomor sekian itu tentang apa. Itu ada.
Nah nanti dibuat ke digital. Jadi saya masukin komputer, nyarinya kan gampang. Sama seperti waktu saya di kantor dulu. Itu pas malam, misalnya nyari foto kecelakaan di Cileunyi. Nah karena dulu memorinya kecil, kita perlu scan ulang dari gambar yang sama kan. Saya nyari di komputer Cileunyi kecelakaan, dapat nih. Negatifnya ada di mana? Cari ke lemari ada di box mana, saya tanggalin itu tanggal. Nah itu harusnya pekerjaan orang khusus kan. Bukan si fotografernya. Bukan. Dan itu saya sendiri yang lakuin. Saya sendiri, makanya teman-teman di kantor kalau saya libur saya pusing karena berarti Pak Basya arsip perjalanan. Nah benar, arsip berjalan dulu. Arsip berjalan.